manajer akuntansi. Selamat pagi rekan-rekan. Baik rekan-rekan, setelah 3 bulan kita menggunakan sistem akuntansi berbasis yang baru, kita akan melakukan evaluasi resiko digital. Putri, bagaimana closing bulan lalu? Apakah lebih cepat? Jauh lebih cepat, Bu Jessi. Kami dapat mengakses data dari mana saja, kolaborasi real time dengan cabang efisien. Namun, kecepatan ini menimbulkan kekhawatiran. Kami merasa kontrol internal terasa lebih longgar karena adanya kemudahan akses. Itu resiko utama bagi kamu, Putri. Sistem cloud memang fleksibel, tapi juga memperluas attention rate. Ada 3 poin resiko digital yang harus kita atasi segera terkait akuntansi ini. Yang pertama ada integritas data, lalu data akses yang terlalu luas, dan ketergantungan kepada pihak ketiga. Dari sisi audit, saya menemukan beberapa log yang mencurigakan. Ada 5 pengguna yang bisa memproses jurnal dan menyetujui pembayaran. Padahal, dalam prinsip SOD, semua itu dibatasi. Pengaturan izin akses kita di code itu masih kebobolan dan harus diperketat. Ini sebenarnya aku dari sisi teknis. Kami sudah setel semua peran dan izin pengaturan. Tetapi masalahnya ada di lapangan. Beberapa manajer sering meminta akses dengan alasan darurat buku. Kami di edit jadi serba salah dan sulit menolaknya karena permintaannya datang dari level atas. Putri, disinilah peran tata kelola resiko dalam akuntansi itu sangat vital. Kecepatan itu tidak boleh mengorbankan integritas. Integritas laporan keuangan adalah fondasi kita. Dulu kita punya kunci fisikal ruang server. Sekarang kuncinya adalah manajemen hak akses digital yang ketat. Saya akui, Bu, kami memang terlalu mudah memberikan akses saat terdesak. Kalau ada satu transaksi yang dimanipulasi tanpa jejak audit yang jelas, seluruh laporan kita bisa dipertanyakan. Dampak resikonya seperti compliance risk dan reputation risk. Saran saya, kita harus menerapkan akses bersyarat di cloud, di mana akses menyetujui hanya dengan perangkat kantor yang terdaftar dan IP address yang diizinkan. Ini bisa mengatasi cloud dari luar. Dan untuk memastikan prinsip SOD dipatuhi, kita memerlukan audit otomatis. Sistem harus menolak atau memberi peringatan keras bagi seseorang yang mencoba melakukan 2 fungsi sekaligus. Misalnya, membuat purchase order dan menyetujui pembayaran dalam satu sesi. Tapi jangan khawatir, kami bisa langsung menyalakan fitur jejak audit otomatis di sistem. Artinya, setiap kali ada perubahan data, mulai dari angka berapa, kapan posting, bahkan sampai siapa yang masuk dan mengubahnya, semua akan terekam, dicatat secara permanen dan tidak bisa dihapus. Jika kita tetap bisa lacak semuanya. Oke, baik rekan-rekan, kita ambil 3 langkah ya. Yang pertama untuk Dita dan Azra, segera implementasikan akses bersyarat dan optimalkan audit trial di sistem cloud. Kemudian ada Rea, kita bisa kembangkan matriks kepatuhan SOD yang spesifik untuk lingkungan cloud. Dan yang terakhir untuk Putri, lakukan sosialisasi tegas bahwa tidak ada lagi supervisor akses tanpa persetujuan dari divisi resiko.
Nah, jadi angka-angka kita sekarang berada di awal. Tanggung jawab kita adalah membangun jembatan tata kelola yang aman dari fraud dan kebocoran. Tata kelola resiko digital bukan hanya pekerjaan TI, tapi pertahanan pertama akuntansi kita. Kita jaga integritas ini bersama. Sekian mungkin meeting kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup. Baik, cukup. Baik, kita cukup dan tidak ada tambahan.